Kan ada tugas kasih kita. Iya. Membaca, Prof. Sudah kita baca bukunya. Kalau saya Prof masih menunggu ini. Masih menunggu Tokopedia, belum bisa sampai, Prof. Allahu Akbar. Tapi sudah baca-baca di di internet, kan banyak ulasan-ulasan tentang Roland Barthes. Kita fokus dulu karena belum tentu memahami definisinya, tapi kita mengaplikasikannya dalam penelitian. Ya, Prof. Kalau saya itu yang ngelihat kuipu, Prof. Yang alat suku Inka itu, Prof. Ya. Ada kuipu alat suku Inka. Tunggu dulu. Apa tadi kita tanyakan? Kalau yang saya lihat di buku yang kita minta, Prof, ada saya cari yang kuipu alat sensus penduduk dari suku Inka, Prof. Apa itu? Tidak ada di situ saya suruh baca bukunya Roland Barthes, ada di situ mitologi. Ada di situ di Sophie. Harus dicari. Iya, ini dia. Tapi harus yang Roland Barthes. Iya, Prof, yang ini, Prof. Kenapa itu? Apa masalahnya? Tidak, di bagian mitos masa kini ada penjelasan tentang alat sensus penduduk pada masanya itu, Prof. Namanya kuipu, itu yang saya lihat-lihat dari ini untuk videonya, Prof. Lebih baik persentase di masing-masing apa yang kalian tangkap, karena tidak boleh sepotong-sepotong kalau membaca buku, harus utuh, karena mungkin penerapannya itu tadi ya? Mungkin minggu depan, iya, Prof, bisa presentasi. Yang sudah baca siapa? Nur Ina Syam. Karena tidak bisa ditunda, tidak. Saya tinggal 2 kali pertemuan. Mau masuk Prof Supriyadi. Ya. Nur Ina. Kan ada di buku tak Nur Ina tuh. Di-share dulu Ina apa yang kita sudah baca. Ya. Sempat baca, Prof. Nah. Oh, bagi-bagi di sini. Supaya jangan saya apa? Mungkin Kak Dinda bisa share. Saya baru membaca yang bagian mitos masa kini, Prof. Itu Tidak tentang, bisa dipisah-pisah, harus baca utuh. Kan saya sudah bilang bahwa produksi mitos itu berlangsung terus. Ya, kalau menurut Roland Barthes. Makanya dia maknai mitos bukan seperti yang kita pahami. Bagi dia itu mitos adalah bahasa. Bahasa manusia. Cara berkomunikasi manusia secara konotatif. Dengan tidak menggunakan bahasa langsung. Coba Nur Ina deh sekarang. Dengar dulu Nur Ina. Atau Nurmi yang sudah punya bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau sinyalnya kurang bagus, Prof. Saya lagi di rumah sakit. Kenapa, Ki? Mau operasi besok, Prof. Astaga. Kodo. Yami pale. Ya anu mau Rudi. Tapi saya mau share sedikit, Prof. Oh iya, kalau tidak mengganggu Ji anu tak Insya Allah, Prof. Kan kaget-kaget kali ada infus. Itu saya cari posisi supaya tersembunyi tidak kudapat. Kodong.
Operasi apa Ki besok? Katanya ada benjolan di leher, Prof. Oh, kodok. Minta doanya, Prof. Amin, insya Allah. Iya. Amin ya Bu Ina. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah membaca buku mitologi karya Roland Barthes ini, konsep saya terhadap mitos yang selama ini saya pahami dan mulai terbongkar ketika mendapatkan mata kuliah dari Prof. Nur minggu lalu. Ternyata menurut Roland Barthes bahwa mitos itu adalah tipe wicara. Jadi mitos merupakan bahasa yang membutuhkan syarat khusus. Lalu apa yang ditegaskan oleh Roland Barthes di sini bahwa mitos merupakan sesuatu yang diungkapkan untuk berkomunikasi. Mungkin yang sangat menarik buat saya adalah ketika mitos disebutkan sebagai bahasa curian. Untuk sementara seperti itu, Prof. Ya. Nah, Prof. Jadi tidak apa-apa deh karena kasihan Nurmi ini lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Operasi besar kah besok? Sedih toh? Katanya iya. Sedih toh enggak saya rasa kah? Tapi inilah keuntungannya kuliah daring ya. Karena dimanapun kita bisa melakukan ini. Saya pakai daster, makanya kepalaku dikasih muncul. Ya, ya. Kita diuntungkan sebetulnya oleh sistem ini karena gimana? Apalagi saya lihat ini Pak Ridwan lagi di Washington DC nih. Ya, iya Pak Ridwan. 10 tahun yang lalu, Prof. Ya, jadi kita harus memahami bahwa kita semua sudah tahu kemarin ya, saya sudah jelaskan satu mau dulu Roland Barthes kuasai tapinya daripada loncat-loncat ke sana kemari tapi tidak menguasai. Makanya dalam operasionalisasi Roland Barthes ini diterjemahkan lagi sebetulnya Roland Barthes ini diinspirasi dari De Saussure dengan denotatif dan konotatifnya itu. Tapi lalu kemudian juga dari Levi Strauss juga tentang mitologi sebagai bagi dia sebetulnya bukan ceritanya yang penting, tapi sebetulnya Levi Strauss menyusun teori itu juga diinspirasi dari De Saussure. Bahwa Saussure betul-betul intrateks hanya kepada bahasa fokusnya. Bahwa ada denotasi, ada penanda, petanda, dan tanda, dan seterusnya. Lalu kemudian itu diinspirasi, diterjemahkan dalam ilmu-ilmu budaya oleh Levi Strauss yang melahirkan teori strukturalisme dalam budaya itu. Nah, si Roland Barthes ini memakai dua-duanya. Dia mengambil intrateks dari Saussure sebagai sesuatu yang denotatif, lalu kemudian dia mengambil tanda itu sebetulnya dari Levi Strauss, tapi ada lagi cara kerjanya, operasionalisasinya ini. Nanti kita akan bertemu dengan banyak lagi ranting-rantingnya, termasuk Pansus misalnya atau Todorov. Pansus itu bahkan membagi novel, bukan cuma tidak lagi terbatas kepada mitos, tetapi semua bahasa yang menggunakan bahasa konotatif seperti puisi, novel, dan sebagainya, yang membagi ke hal, dia bagi itu
persis dengan bahasa. Ada satuan terkecil, Todorov misalnya, ada satuan terkecil yang disebutnya dengan kejadian kecil, yang sebetulnya sejajar dengan fonem dalam intrateks. Lalu kemudian ada lagi yang lebih besar, peristiwa yang sejajar dengan morfem misalnya. Lalu pada sintaksis, lalu kemudian tibalah itu pada icon indeks dan lebih rumit lagi icon indeks dan simbol oleh siapa the first itu first ya. Kan ini dua bapak tanda di dunia yang sangat terkenal, yaitu Saussure dengan Peirce. Tapi operasionalisasi dari teori ini kemudian kan banyak lagi rantingnya bagaimana cara menerjemahkannya. Kalau Levi Strauss itu rumit karena dia hitung kejadian itu. Dia hitung mulai dari yang terkecil, lalu kemudian dia bahkan dibantu oleh statistik, data statistik, sehingga kita bertemu dengan jumlah angka. Kenapa peristiwa, kenapa misalnya dalam seorang tokoh jarang bicara, tetapi kalau dia bicara, dia mampu menggerakkan alur. Itu yang lalu kemudian dikembangkan. Pokoknya ini struktural dan tanda ini adalah dua hal yang sangat penting dalam kajian semiotik. Nah, kenapa saya tekankan pada Roland Barthes? Karena dia salah satu yang melanjutkan pemikiran dari dua tokoh, bahkan tiga tokoh ini dari Peirce, Saussure, dan Levi Strauss. Tapi dia menerjemahkannya dengan cara kerja itu tadi. Mulai dari bahasa pertama dulu. Lalu kemudian dia analisis bahasa kedua. Konotatif banget. Tapi yang paling penting bagi dia itu, dari semua peristiwa kejadian itu, yang paling penting adalah menemukan ideologinya. Ini yang sangat berat. Karena secara keseluruhan ternyata teks itu dikendalikan oleh sebuah ideologi. Ada pesan besar, bukan tema. Kalau temanya gampang, misalnya dalam Magaligo pasti dia pergi berlayar. Tetapi ideologinya apa? Ideologinya apa di situ? Nah, ini yang harus dicari dalam. Saya belum pernah menemukan disertasi yang mampu menemukan. Pasti Anda temukan temanya, bukan ideologi yang tersembunyi, karena menurut Roland Barthes ideologi itu harus ditemukan, karena dia adalah sesuatu yang tersembunyi di balik tanda yang kita bisa terjemahkan, yaitu yang bisa dibaca, diinterpretasi, dan diterjemahkan. Dalam maksud terjemahkan di sini, memahaminya secara kontekstual. Makanya di situ Roland Barthes menganggap bahwa produksi mitos itu berlangsung terus. Karena mitos itu penting bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh misalnya, dalam kumpulan bunga rampai Mattes, ya. Mattes ini adalah seorang penginjil. Dia berasal dari Belanda, namanya Benjamin Frederik Mattes. Nah, dia ini mengumpulkan tugas utamanya sebetulnya menerjemahkan Bible, ya, Injil ke dalam bahasa lokal. Tetapi ternyata dia lihat, orang Bugis Makassar ini sangat susah, yang berhasil ditaklukkan kan cuman daerah-daerah di. Tapi itu bukan Mattes yang mengkristenkan, misalnya kayak Toraja atau Sulawesi Tengah daratan atau di pegunungan. Itu bukan Mattes, tapi ada yang misionaris yang lain, namanya misalnya Sense. Nah, Mattes ini waktu datang dia mengumpulkan banyak, biasalah orang
tapi masih manual. Ada namanya Bugis Krestomasi. Jadi kumpulan dia kumpulkan cerita-cerita rakyat, semacam bunga rampai. Nah, yang saya terkejutnya, saya baca sebuah cerita rakyat yang berasal dari Bone, bahwa ada seorang putri, mirip sih sebetulnya modusnya dengan kisah di Luwu misalnya, tentang perempuan cantik yang kena penyakit kulit, lalu kemudian dibuang sama orang tuanya, lalu ketika dibuang itu dia ditempatkan di atas sebuah gunung, bahkan dia tunjukkan gunungnya itu di Bone. Nah, dalam pembuangan itu dia dibekali satu teman saja, itu anjing. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya anjing ini berhubungan badan dengan tuan putri yang Malasauli tadi ini, yang kulitnya agak apakah itu namanya, mungkin Kandala namanya sekarang ya, Malasauli. Jadi dia berhubungan badan dengan anjingnya. Ketika anaknya lahirlah manusia bule. Seperti mukanya orang Belanda itu katanya. Dari situ katanya asalnya orang bule. Ini kan sinisme terhadap Belanda. Yang dia tidak bisa sampaikan dengan bahasa verbal. Bahasa pertama menurut Roland Barthes. Tetapi dia mau mengatakan bahwa kau itu orang bule, keturunan anjing kok. Itu kan kata kalau saya mengatakan orang bule keturunan anjing, itu menurut Roland Barthes itu bahasa pertama. Anjing kok. Asu kok. Kan begitu kalau orang Bugis marah kan, Makassar Konggong. Ya, jadi tapi karena dia berbicara dengan bahasa konotatif, bahwa dia ingin mengatakan bahwa saya juga terkejut kok Belanda tidak kritis ya, dia dokumentasi itu ada di Bugis Krestomasi itu yang sudah diterjemahkan oleh Pak Suryadi. Bahasa Belanda tua sih sebetulnya karena abad ke-19. Tapi dia menceritakan seorang anak raja putri yang cantik jelita tiba-tiba kena penyakit kulit lalu dibuangkan, sama ceritanya putri siapa lagi yang di Luwu yang membangun kerajaan Wajo kan, yang kemudian dijilat oleh sapi bule kan, lalu kemudian sembuh penyakitnya, dikawini oleh raja. Tapi dia ubah. Itu yang dia maksud Roland Barthes, bahwa produksi mitos itu berlangsung terus. Dia ambil kerangka ceritanya dari mitos Luwu, tetapi dia ubah endingnya, bahwa dia tidak sembuh dari penyakit, tapi justru dia dihamili oleh anjingnya, lalu kemudian lahirlah orang bule. Dan menurut dia itulah keturunan bule yang ada ini, Belanda ini. Kan mungkin kalau dia menggunakan bahasa pertama langsung dibunuh sama ditembak sama orang Belanda kan. Nah, tugas kita mencari itu. Karena menurut dia, makanya ada buku saya itu saya bikin tapi sudah lama, apakah masih beredar atau tidak. Cerita rakyat, suara rakyat. Karena sebetulnya hampir semua kisah-kisah masa lalu itu tidak ada pengarangnya. Karena bagi dia tidak terlalu penting arti sebuah nama. Bagi dia yang penting nilainya terdistribusi. Nah, jadi membaca mitos jalan tidak masuk di akal dia cerita mitos, tidak bisa. Karena menurut Roland Barthes itu bahasa juga. Bahasa sebagaimana manusia berbicara dengan manusia yang lain.
Tetapi kalau dia sampaikan dengan bahasa pertama oleh yang disebut oleh Roland Barthes tadi, dia mungkin secara denotatif, dia mungkin akan mendapat sanksi. Jadi dia menciptakan cerita yang sebetulnya intinya dia hamil dan melahirkan bule itu mengatakan bahwa orang bule itu keturunan anjing. Ya. Nah, itu mungkin waktu itu teori Roland Barthes belum dipahami oleh Mattes sehingga dia tidak kritis. Dia dokumentasikan di dalam Bugis Kristomasi. Itu bisa dibaca karena ditulis dalam huruf lontara. Ya, jadi itu makanya menurut Roland Barthes terus produksi makna itu berlangsung. Tidak pernah berhenti sepanjang manusia berpikir dan mencipta. Jadi menurut kita tidak bisa kita menerjemahkan sama hampir semua agama ada mitosnya kan. Dalam agama Kristen kan juga begitu. Bagaimana misalnya Yesus disalib. Atau dalam Islam bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ini ada pesan yang disampaikan oleh agama kita bahwa ada makna di belakang itu. Karena itu banyak kan orang katanya itu lagaligo, cerita-cerita mitos. Bagi Roland Barthes mitos itu bukan mitos yang kita pahami, tapi menurut dia cara manusia berbahasa juga. Nah itu bisa diteliti lagi dan hanya dengan meneliti secara mendalam itu kita akan menemukan. Tapi yang paling terakhir ini perkembangan baru adalah si Umberto Eco. Tapi bagaimana kok suruh membaca Umberto Eco hanya terkenal dengan Eco. Nah, Roland Barthes sendiri belum bisa baca tamat ya. Saya tinggal 2 kali kita kan pertemuan harus masuk. Tidak bisa ditunda jadwal. Atau tulis saja, bisa juga ditulis secara karena harus saya kasih nilai kan laporan bacaan saja. Kok diuntungkan ini ada internet, terus teori itu sangat terkenal Roland Barthes, bahkan dipakai juga di UIN untuk menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi begitu luasnya pemaknaan mitologi. Ya, makanya dia bilang jangan mitologi diartikan sebagai sesuatu bahasa yang misalnya Lagaligo dapat naik ke langit berpegang saja sama pelangi. Jangan itu yang dilihat. Ini hanya cara manusia berkomunikasi dengan caranya dia. Sehingga bagi kita ini adalah manusia itu sepanjang ada manusia menurut teorinya Barthes, sepanjang itu produksi tanda berlangsung terus. Ya, dia akan berlangsung terus. Makanya lahir itu misalnya teori reseptif. Bagaimana sebuah teks dibaca sebagai tanda tetapi merupakan saksi zaman. Ya. Lagaligo misalnya. Memang awal-awalnya Lagaligo bercerita tentang bagaimana manusia pertama turun dari langit, lalu kemudian muncul manusia juga dari bawah laut, lalu perkawinan antara dewa dari langit dan dewi bawah laut, melahirkan manusia di dunia tengah. Tapi pada perkembangan selanjutnya di zaman Islam, kan itu berubah Lagaligonya. Seperti kalau baca disertasinya Andi Ahmar, sudah muncul Dewata Sewa. Mana ada Dewata Sewa? Mana ada dalam Lagaligo Dewata yang tunggal? Nah, beranak-anak berpinak-pinak di atas langit. Kita salah kaprah bahwa Lagaligo itu mengenal dewasa tunggal. Tidak. Dalam Lagaligo beranak, dia pra-Islam kan? Dia beranak berpinak.
Tetapi ketika Islam masuk, muncul unsur-unsur Islam di dalam Lagaligo. Nah, itu yang diteliti dalam disertasinya di Ahmar. Ya, lalu bahkan pada perkembangan selanjutnya muncul sebuah naskah yang disebut Lontara Purakani dari kata furqan. Ya, jadi sudah berubah. Tapi tokoh-tokohnya semua Galileo. Jadi itulah bagaimana zaman dulu para pendakwa Islam memanfaatkan sumber lokal sebagai media dakwah. Diberi pakaian itu tanda yang harus diinterpretasi bahwa menurut teori reseptif tanda itu berjalan terus. Cuma dia selalu menepi dan mencari tempat untuk. Makanya bagi seorang teori resepsi mengatakan bahwa tanda itu sebetulnya berbicara tentang zamannya. Lain lagi ini pendekatan, tapi juga teorinya tanda. Sirik misalnya, di zaman dulu kan orang harus matandre sirik, malebi, malempu, ya. Itu namanya orang punya sirik. Sekarang lalu kemudian tanda itu menepi mencari bentuk di mana dia nyangkut. Lalu kemudian muncul sirik, ternyata sitobo, saling menikam dan satu. Itu konsekuensi dari sirik sebetulnya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa sirik sekarang sudah mengalami deviasi makna, tidak, dia singgah di zamannya. Dia singgah di zamannya. Dan zaman itulah yang berbicara tentang tanda yang diwakili. Tapi ini terlalu jauh kita bicara. Kita ke Roland Barthes dulu, Pak. Belum mau baca bela bukunya Roland Barthes. Baru jangan baca sepotong-sepotong. Ya. Kaget Kak tadi tiba-tiba kau sebut Ingko. Ya. Dia mengatakan memang produksi tanda itu, mitos itu berlangsung terus. Sepanjang itu manusia ada. Kenapa kita bilang Amerika superpower? Karena ada mitos yang dicantolkan orang bahwa dia kuat, dia ini. Lalu kenapa Cina kuat? Karena ada mitos berkembang bahwa dia bergerak dari budaya lokalnya untuk menguasai global. Ya, jadi itu yang berjalan terus, produksi tanda berlangsung terus sepanjang manusia, dan dia selalu singgah di setiap zaman, sehingga bagi dia teks itu adalah saksi-saksi tentang zaman. Nah, ini. Jadi makanya itu Roland Barthes mengatakan bahwa tidak pernah berhenti produksi tanda melalui bahasa kedua ini. Ya, misalnya sekretaris yang cantik, selalunya diidentikan penggoda. Kan mitos, karena dia turun-temurun diceritakan. Padahal kan tidak selalu seperti itu. Tetapi akhirnya mempengaruhi audiens. Saya jadi teringat tentang perdebatan antara guru dan murid. Aristoteles dengan Plato. Ini sebuah kisah lama ya, bahwa Plato itu menganggap bahwa karya seni itu sebetulnya sesuatu yang rendah. Karena dia hanya menjiplak alam di sekitarnya. Pelukis kan cuma menjiplak alam. Jadi dia mau mengatakan bahwa karya seni itu adalah karya yang sangat rendah menurut Plato. Karena dia menjiplak saja, itu yang dia sebutnya sebagai mimesis. Ada juga pendekatannya dalam teori tanda itu mimesis. Bagaimana semua tanda mewakili itu zaman. Jiplakan, datang Aristoteles. Bilang, tidak.
justru tanda itu menciptakan pengaruh terhadap pembaca. Sehingga seorang seniman atau pelukis atau penyair, mungkin saja itu bukan mewakili masyarakat di sekitarnya atau lingkungan atau alam. Mungkin saja dia berimajinasi. Biasa kan kita nonton film, tiba-tiba dia menggambarkan tentang dunia pada tahun 3000, ya itu kan imajinasi. Dia berimajinasi. Tapi yang menurut Aristoteles paling penting, bagaimana hasil imajinasinya ini dijiplak oleh zaman. Saya menciptakan karya sastra tentang keluhuran budi pekerti manusia yang baik. Lalu dicontohi oleh pembaca. Kan sudah berhasil. Jadi mimesisnya Plato dan mimesisnya Aristoteles berbeda. Kalau Plato menjiplak saja alam di sekitarnya, dia bikin patung, dia melihat model, dia mencipta karya sastra, dia mengambil alam, bunyi-bunyi di laut oleh seniman pencipta lagu. Sehingga dia mengatakan rendah karena dia hanya menjiplak alam. Itu yang disebut dengan mimesis ala Plato. Mencontohi alam di sekitarnya. Tapi Aristoteles bilang bukan mencontohi alam di sekitar, tapi menciptakan dunia baru bagi pembacanya. Sampai di sini paham dulu perdebatan, karena ini kemudian yang melahirkan seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Yang melahirkan seni untuk seni adalah karya sastra bebas seperti yang ada di dunia-dunia barat, termasuk mengeksploitasi tubuh-tubuh wanita, kan katanya tadi. Tapi datang kaum sosialis bilang apa gunanya seni kalau tidak memberi manfaat bagi kemanusiaan. Ini perdebatan sepanjang zaman. Nah, itulah yang berkembang terus. Seni untuk seni atau seni untuk masyarakat. Tapi ini kita tidak masuk di situ karena ini menyangkut masalah teks. Tapi dari situlah semua sumbernya bagaimana teks itu diberi makna. Ya, jadi harus baca, berarti double bacaanmu minggu depan. Mudah-mudahan ada ada PDF-nya di Umberto Eco, semiotika ala Eco. Kalau kau tidak kuasa Eco ini, percuma saja kita kuliah semiotika ini. Ini mau dulu 2 ya, jangan semua itu Todorov apa macam-macam pansus karena nanti pusing kok. Tapi kalau kau menguasai kedua teori ini dengan baik, insya Allah kau bisa menerapkannya. Ya karena semiotika itu, makanya semiotika itu sekarang ini ya suatu ilmu yang berdiri sendiri karena sekarang menurut Eco teks bukan lagi seperti yang dipahami oleh de Saussure, bukan begitu lagi bagi Eco. Bukan lagi seperti yang dipahami oleh Levi Strauss atau Roland Barthes atau Todorov atau pansus dan sebagainya, bukan seperti itu lagi. Ini sebetulnya teori semiotika terbaru yang harus kau baca. Bahkan dipakai di semua bidang ilmu. Karena menurut dia semua yang bisa diinterpretasi di dunia ini itulah teks. Sangat besar pengaruhnya, bukan lagi digunakan dalam ilmu-ilmu sastra atau ilmu budaya atau bahasa, tidak lagi. Tapi bagi dia semua hal yang bisa diinterpretasi, baik itu produk
manusia sebagai budaya maupun dari alam yang bisa diinterpretasi. Itulah tanda. Tidak terlalu rumit memahami teorinya ini, Eko. Bagi dia misalnya seorang geolog yang melihat asap keluar dari gunung, lalu kemudian dia menginterpretasi asap itu melalui tanda-tanda yang dikeluarkan oleh asap itu, maka sebetulnya itulah semiotika bagi dia. Sebetulnya orang Bugis Makassar sudah punya ilmu tentang itu. Namanya kalau di Makassar pitika. Atau di Bugis namanya kutika. Ya. Dia berbicara tentang tanda. Seorang pelaut yang mau pergi berlayar, ada dua panutannya. Dia membaca alam. Dia membaca alam. Bahwa dengan terbitnya bulan segini dan matahari begini atau awan yang bergerak ke kanan. Bagi Eko semua itu adalah teks. Tapi menurut orang Bugis kalau mau pergi berlayar bukan cuma tanda alam yang penting. Dia pelajari. Orang Makassar juga, Bugis seluruh Sulawesi Selatan. Bukan cuma tanda alam, tapi ada lagi tanda yang bersifat internal yang muncul dalam diri manusia, yaitu tanda dalam diri manusia. Dia baca napasnya berat, jangan pergi berlayar. Dia baca pandangannya, dia baca gerak hatinya. Karena menurut pandangan orang Bugis Makassar dulu, meskipun akan datang badai, akan datang ombak tinggi, tapi kalau tanda dalam tubuhnya mengatakan dia tidak akan memakanmu, maka dia tetap berlayar. Dia pakai metode zigzag. Ya. Kiri, kanan, kiri, melawan awan, melawan ombak itu, melawan angin. Dan begitu yakinnya dengan tanda yang dia baca dalam tubuhnya. Dia katakan bahwa apapun ganasnya tanda dari alam, dia tidak akan memakan saya tetap hidup. Itulah. Jadi itulah yang dia sebutnya bertautnya tanda dalam diri manusia dengan tanda yang ada dari alam. Jadi harmoni memang. Toraja juga paling jago. Mati. Tunggu dulu, enggak ada. Mana colokannya ini? Ya, jadi pelan-pelan saja ini habis. Ya. Ya, jadi sampai di sini kalau ada mau bertanya tidak? Rudi. Ya, saya Tabe, Prof. Saya mau bertanya, Tabe. Saya terima kasih banyak penjelasannya, Prof. Terutama yang seperti tentang ideologi, karena saya juga sebenarnya arahnya adalah mencari ideologi di balik fenomena wacana hijrah dan berbagi. Nah, saya melihat dari penjelasannya Prof, seperti tanda itu menepi. Saya melihat ideologi yang hadir di wacana berbagi adalah ideologi gotong royong. Itu yang saya tangkap, Prof. Bagaimana komentarnya Prof dengan
Ya seperti misalnya besok itu hari Jumat. Banyak sekali saya menemukan subuh atau siang itu banyak yang pengemis, terutama daerah Jalan Veteran dekat rumah saya dan di Herkasning itu banyak yang eh, pengemis, tapi banyak juga orang yang memberi makanan di pinggir-pinggir jalan itu, Prof. Saya melihat ini fenomena beberapa saat ini yang ramai sekali ternyata di Kota Makassar terutama, Prof. Mungkin itu yang ingin saya mungkin tanyakan atau konfirmasi ke Prof mengenai ideologi gotong royong. Sebenarnya ideologi itu kita yang harus temukan dengan mendalami teksnya, ya. Kita harus cari dan kita harus temukan. Itu sebetulnya yang paling penting. Dan itu tersembunyi. Siapa tahu pesce di situ. Ya, siapa tahu ada di pesce. Iya, Prof. Dan jangan lupa, pesce ini ya berbeda. Cuman kan dia tidak bermakna sama dulu lagi, kan? Iya, Prof. Dia sudah mencari bentuk lain. Dalam bentuk, kan pemerintah melarang kita memberi pengemis itu karena katanya kalau diberi itu pengemis, diajari terus untuk menjadi pengemis. Iya, Prof. Tetapi orang Bugis kan punya pandangan hidup. Pesce. Tidak tega. Berapa tahun itu kodong. Ya. Jadi ini harus diteliti dan harus ditemukan. Karena pesce itu berbeda dengan solidaritas yang dipahami secara umum di dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai solidaritas. Beda. Namanya juga pesce, seperti teriris-iris. Ya. Seperti teriris-iris, dia punya perasaan menyaksikan saudaranya kalau dia berlebih sementara ada orang yang kekurangan, tidak tega. Iya, Prof. Makanya itu baca juga sih sebetulnya buku-buku kayak yang dikarang oleh Profesor Christian Pelras yang dianggap sebagai orang Bugisnya Prancis. Dia mengarang buku The Bugis yang diterjemahkan menjadi Manusia Bugis oleh Kompas Gramedia, ya. Jadi dia mengatakan bahwa orang Bugis Makassar itu lari lagi ini, tapi ini juga tanda kan memiliki sifat yang beroposisi. Bayangkan. Sekarang kan ini oposisi tidak lagi dipertentangkan. Kalau dalam sosiologi politik, sebuah negara tidak aman kalau tidak ada oposisinya. Makanya ketika Soeharto menjadi penguasa tunggal, mau didanai oleh Amerika itu Megawati supaya dia menjadi oposisi. Karena dia menjadi diktator kalau tidak ada oposisi. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, oposisi yang berkembang bukan untuk dipertentangkan, seperti yang dipahami oleh teori sosiologi klasik. Itu juga yang muncul dalam oposisi binar dalam teorinya Roland Barthes. Ada siang, ada malam, ada laki. Itu yang dia maksud sebagai oposisi. Bagaimana dia sebut oposisi binar, ya. Cari dong di buku, baca kok. Karena tidak mungkin bisa terus bicara, ya. Kalau dulu dipertentangkan sehingga ketika oposisi binar ini ditarik ke politik, maka harus ada oposisi. Ketika dalam karya sastra selalunya ada tokoh putih, ada tokoh hitam. Protagonis dan antagonis. Selalunya ada. Tapi dipertentangkan dalam
teori sosiologi modern, pertentangan itu adalah harmoni. Harmoni. Jadi orang Bugis misalnya, contohnya itu Pelras, melihat bagaimana orang Bugis memiliki budaya yang beroposisi. Di satu sisi orang Bugis memiliki sifat yang sangat individualis kalau berbisnis. Kan malu kan kalau miskin. Jadi dia pergi merantau untuk mengubah nasibnya. Lalu kemudian berbisnis sangat individualis sekali kalau berbisnis. Anaknya sekalipun kalau mau beli es krimnya tidak mau nak kasih gratis. Nak kasih ke dulu uang 5.000. Kasih ke dulu uang 5.000 anaknya baru beli es krimnya. Bapak Natonyi kasih ke uang. Itu cara dia mengajar tentang menurut Pelras kalau berbisnis sangat individualis. Kau lihat orang-orang Sengkang ada yang namanya macet coek. Jadi kalau ada keluarga yang berhasil di Jakarta, tarik keluarganya, dia kasih kerja, dia kasih tinggal di rumahnya, lalu kemudian semua gratis makan, tetapi juga terjadi transformasi ilmu, ngajari cara berbisnis, sehingga ketika waktunya untuk menikah dan berjalan sendiri dia kasih menikah. Itu gajinya selama dia magang. Ya istilahnya modernnya kan magang. Macet coy kalau individualis sekali. Ya, nggak boleh kau ambil sendiri, beli kau. Tidak ada uang kasih kau, kan lucu. Tetapi itu yang dia maksud sirik dalam arti positif. Malu kalau dia miskin, jadi mau harus kaya. Makanya dia bilang, kalau kau sompo anca jupong gawalaloko. Ya. Tetapi kalau pesi bicara, seluruh harta yang dikumpulkan ini boleh habis, bahkan nyawa pun boleh dikorbankan. Itu dia bilang beroposisi antara pesi dengan sebenarnya oposisi benarnya Roland Barthes itu bisa ditemukan di situ. Roland Barthes atau Levi Strauss. Posisi benar. Ya. Di satu sisi orang Bugis sangat individualis demi untuk mengangkat cirinya agar tidak direndahkan oleh masyarakat. Ketika berbisnis dia sangat individualis. Coba melihat itu Yusuf Kalla, dia kemanakannya anak kasih kerja nah hitung jam. Dibilang ini kapitalis, padahal sebetulnya itulah sistem transformasi. Sistem bisnis dari tradisional ke modern. Kinerja kan namanya sekarang. Lalu kemudian, tapi kalau pesi bicara bisa, nyawanya pun dia serahkan. Habis pun harta. Makanya orang Bugis marah, pesinya orang Bugis tidak identik dengan, kalau eko ini semua tanda. Semua tanda bagi eko. Oposisi selanjutnya adalah di tangan kirinya adalah sejarah, di tangan kanannya adalah pembaharuan. Oposisi juga itu. Coba kau bertemu orang tua Bugis Makassar, pas nak bilang, nenekku itu dulu ya, masih sepupu itu dengan atau kalau dia mau pergi merantau. Ngerang pesan naturiola ingat pesan natotoya. Ingatlah pesan nenek-nenek kita. Tidak bilang ingat pesan Nabi. Jadi dia memang memiliki karakter masa lalu, karakter sejarah. Tapi kalau ada pembaharuan, Allah ilah ilallah, tidak mau dibetah. Tidak mau dikalah kalau ada hal baru. Kalau mana nak kumpul warna supaya bisa beli lepis asli, celana lepis asli. Kalau mana nak kumpul uangnya menjadi buruh. Ya. Jadi di satu sisi masa lalu, di tangan kanannya masa depan. Dia sangat antusias menyambut masa depan. Contohnya,
ketika Islam Belanda belum berkuasa di Sulawesi Selatan, ada juga Pancasilanya. Namanya Pengadakan di Makassar, Pengadaran di Tanah Bugis. 5 juga silanya. Yaitu ada, bicara, rapang, dan wari. Ada adalah sistem normatifnya, bicara adalah sistem hukumnya, wari adalah sistem protokoler istana kerajaan, dan rapang adalah perbandingan, pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan karena belum ada diatur dalam undang-undang normatif. Dan terakhir adalah syariat. Tapi para ulama mengislamisasi dulu yang 4 ini, lalu kemudian memasukkan syara. 4 ini dipegang oleh pampawada atau perangkat adat, lalu syara ini dipegang oleh perangkat syariat, qadi, imam, kiai. Syara itu sebetulnya dari kata syariat. Makanya kawin lari itu saya protes bilangnya. Itu kan juga tanda itu. Kalau menurut Eko. Kenapa ada orang kawin lari, nah pergi di pinggir-pinggir pila-pila di pinggir-pinggir hutan. Dalam konsepnya tidak seperti itu. Tanda yang diberikan, signal yang diberikan oleh orang-orang Bugis dulu adalah ketika Islam diterima kan ada 5, ada syara di situ. Ada syariat. Jadi kalau lari harus ke rumah imam. Bola imam namanya kalau orang Bugis, Makassar menyebutnya bola imam. Itu tanda semua. Kalau Eko tidak lagi membatasi diri pada teks. Dan kalau orang kawin lari kan hukumnya dalam hukum adat dibunuh. Dibunuh mentoi. Makanya lari ke rumah imam. Karena kalau dia di rumah imam, dia sudah dilindungi oleh hukum Islam. Dia tidak berzina, dia dipisahkan tempat tidurnya di rumah imam. Lalu imam bernegosiasi dengan keluarga perempuan. Kalau dia tidak mau memberikan perwalian, barulah dipakai wali hakim. Baru sudah itu disuruh ditinggalkan kampung sama imam. Itu mekanismenya. Cilarian. Jadi kalau konon kabarnya biar pas sapuna gitu laki-laki nih melemparkan masuk ke pagarnya imam atau patusuk kondeknya perempuan, sudah tidak bisa dibunuh lagi kalau diburu. Karena sudah dalam perlindungan hukum. Dan perangkat syariat sudah terlibat secara itulah warisan. Jadi di satu sisi dia adalah syariat masa lalu, tapi di masa coba Islam datang langsung internasional tadinya 4G. Tapi begitu Islam datang tidak mau tahu ketinggalan anak kasih masuk, tidak mau buang lamanya. Kalau di Aceh kan dibuang sama sekali. Tidak bisa lagi dilacak masa lalunya. Karena begitu Islam masuk, langsung dia menggantikan semua sistem yang ada. Kalau di kita tidak, diadaptasi, lalu kemudian diislamisasi dulu oleh para ulama-ulama dulu. Jadi di tangan kirinya adalah masa lalu, beroposisi juga kan. Itu yang dia sebut Pelras, budaya oposisi, yang hampir mirip dengan oposisi benar. Yang dulu dipertentangkan, lalu kemudian dalam teori modern sekarang, pertentangan itu adalah harmoni. Kalau dulu dipertentangkan mentoi, makanya di Amerika sekarang masih dipraktekkan kan, kalau presiden harus partai ini dia adalah oposisi, Pak. Kalau ini yang berkuasa dia yang penguasa, tapi kalau dia tidak punya oposisi dia tidak harmoni. Jadi itu yang dia sebut Pelras. Di tangan kirinya orang Bugis Makassar adalah masa lalu, dan di tangan kanannya adalah masa depan. Dan manusia berdiri di tengah untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Dia cepat sekali itu menangkap. Makanya itu Pelras sedikit utopis sih dalam bukunya itu, bahwa bangsa yang paling siap
menyambut globalisasi ini adalah bangsa-bangsa di Sulawesi, termasuk Toraja, bangsa-bangsa di Sulawesi Selatan. Karena dia sangat agresif dalam mempertahankan, dia sangat militan dalam mempertahankan budayanya, tetapi di sisi lain sangat agresif menerima pembaharuan. Jadi kalau eko lagi tidak lagi sebatas semua yang bisa diinterpretasi, semua yang bisa dibaca, dan dilihat, dirasakan, lalu kemudian diinterpretasi. Bagi dia itulah teks. Tidak mesti lagi itu yang tertulis seperti pendahulu-pendahulunya. Ini eko. Jadi dua buku ini harus membaca ini. Nah, Roland Barthes saja belum kita. Jadi sekali lagi ideologi itu harus kita cari, kita temukan. Dan memang sangat berat karena biasanya juga harus masuk ke sosiokultural pendukung budaya itu. Lalu kemudian si eko ini yang penting karena ini sekarang yang banyak bukan saja digunakan di ilmu-ilmu budaya, tetapi juga di ilmu-ilmu komunikasi, terutama di ilmu komunikasi, ilmu politik, matematika, semuanya sejalan dengan definisi kebudayaan yang saya bilang kemarin kuliah pertama kita, bahwa kebudayaan itu adalah seluruh hasil pemikiran manusia yang dipikirkan lalu kemudian diciptakan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan dan kemanusiaan. Jadi sekali lagi korupsi bukan budaya. Korupsi itu bukan budaya karena dia berpikir secara insting untuk merampok uang rakyat. Itu televisi selalunya itu bilang budaya korupsi, kebiasaan saja. Kebiasaan yang sudah menggurita. Seperti benang kusut. Pusing sekarang ini, siapapun jadi presiden Indonesia tetap begini. Karena yang rusak mindset. Itu harus diinterpretasi. Makanya saya bilang undang-undang apapun, kode mau sampai ke apapun, selama manusia itu yang mengendalikan, itu juga orangnya, ya sama. Sama ketika orang berjuang untuk memperjuangkan syariat Islam. Pernah kan heboh di Sulawesi Selatan menggunakan syariat Islam sebagai dasar undang-undang di provinsi kita. Saya bilang kepada tangan siapa kau mau serahkan syariat itu? Kepada koruptor. Bisa-bisa saja dia jadikan ayat sebagai justifikasi perbuatannya. Yang kedua, sekte mana? Banyak aliran dalam Islam sekarang. Sudah ada pesan Nabi mengatakan bahwa banyak sekte. Dalam Kristen juga begitu. Banyak aliran, banyak sekte. Kalau ditetapkan dalam pasal-pasal, aliran mana? Tidak seperti misalnya di Iran, sudah jelas. Syiah. Atau di Wahabi misalnya di Mekah. Tapi di kita yang mana? Muhammadiyah kah? Nahdlatul Ulama kah? Lalu yang menjadi gubernur, menjadi wali kota, kan harus dipilih. Lantas kalau dia tidak Islami bagaimana? Kau serahkan ke pangkuan Islam itu, apa yang terjadi? Kali lagi menurut Eko ini semua tanda. Tidak lagi sebatas teks, bukan lagi sebatas kata-kata atau susunan kalimat, bahasa pertama atau bahasa kedua. Tetapi bagi Eko adalah semua yang bisa dilihat, yang bisa dibaca, dan bisa diinterpretasi, itulah teks. Jadi sudah jauh meloncat ini
perkembangan semiotika mutakhir ini. Karena itu sekarang oposisi tidak lagi dipertentangkan seperti oposisi-oposisi Wiener sebelumnya, tetapi oposisi yang harmoni. Dan ternyata kita sudah melaksanakannya. Dan bisa saja ideologi ditemukan di situ. Karena kata Roland Barthes, mitos itu selalu menepi dan mencari tempat untuk hidup. Jadi syirik misalnya tidak pernah hilang. Meskipun dia memberi tanda baru kepada manusia. Anak milenial. Mungkin dia pahami lain. Ya. Jadi tanda itu selalu mencari bentuk, selalu menepi, lalu kemudian singgah, lalu kemudian mencari bentuknya, lalu muncullah tanda-tanda baru, produksi tanda baru, produksi makna baru. Bagus itu kau baca dulu Eko, karena kalau kau tidak baca Eko, inilah satu-satunya semiotik kebudayaan yang sangat mutakhir. Umberto Eco ini. Iya, Prof. Ya. Banyak bukunya itu juga kayak terkenal sekali kayak Roland Barthes. Banyak bukunya. Saussure itu hanya untuk teks saja. Hanya untuk bahasa saja. Tanda penanda dan yang ditandai kan. Tapi si Umberto Eco ini sudah sangat jauh melangkah bahwa seluruh yang bisa dibaca, yang bisa diinterpretasi, dan bisa diberi makna baru, itulah bagi dia semiotik. Ya, harus selesai dua dulu ini, karena di sini bergeraknya semiotika itu. Kapan ini dua kacau balau nanti? Tidak nak tahu mana ya ini Pars. Pars ini kan yang sangat terkenal kan itu bagaimana memahami tanda dengan denotata yang diungkapkannya kan melalui ikon, indeks dan simbol. Ya. Ikon itu rendah sekali, mirip. Tapi kalau indeks petunjuk sudah naik lagi ke tahap kedua yang lebih tinggi lagi, petunjuk. Ikon itu betul-betul mirip, kemiripan. Tapi kalau indeks betul ada awan di atas pertanda hujan. Saya pernah tantang guru semiotika saya di UI, belum tentu pertanda hujan. Kalau ada awan menggumpal, bilang apa Pale? Saya bilang, bisa saja itu kebakaran hutan. Ya. Itulah interpretasi menurut Eco. La bacok. La apa? Ternyata di Prancis juga ada Lafayette. Ada Lala. Nah, itu indeks menurut Peirce. Lalu yang paling tinggi nilainya Peirce adalah simbol. Simbol tidak lagi mengacu kepada denotata yang ditunjuknya, tetapi sudah kompensi. Kompensi yang sifatnya arbitrer. Ini sudah ngawur ngidul maka ini karena sebenarnya rencana bahas tapi kalian yang aktif bukan saya. Dalam teori pendidikan modern itu harus mahasiswa juga aktif. 50-50. Apalagi ini program doktor gitu. Program doktor itu hanya mengambil 10% dari dosennya. 90% dia cari sendiri. Harus aktif membaca, harus aktif menelaah. Lalu kemudian kalau S1 60% dari dosen, 40% dari mahasiswa, kasihan karena masih fondasi awal. S2 dibalik. 40% dari dosennya, 60% dari mahasiswa.
Tapi kalau S3, 10% mana dari dosen? 90% harus dicari sendiri oleh mahasiswa. Membaca sendiri, meneliti sendiri, menemukan ideologinya, apanya kan kau harus cari sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, menjadi dokter memang harus membaca. Harus membaca. Nah, ini sudah aku kasih waktu berapa hari ini baca Roland Barthes, ternyata belum juga kelar-kelar. Ya, lebih baik bikin tertulis nih baru aku kasih kau nilai karena harus Kak menyetor nilai setelah 4 kali pertemuan. Karena bukan lagi teks-teks tertulis saya apa kayak S2, S1 kan, tapi argumentasi kalau dokter. Dan saya rasa semua yang ada di sekitarnya mahasiswa saya di sini bisa kalian amati. Bisa kalian amati. Dalam disertasi nanti kan ada namanya sumber data kan. Sumber data ini kita yang menentukan secara subjektif. Tetapi ketika menganalisis harus objektif. Itulah pentingnya teori. Agar kita tidak subjektif dalam mengambil keputusan. Kesimpulan. Ada pertanyaan? Saya Prof. Ridho. Silakan. Terima kasih Prof. Tadi saya mendengar kata arbitrer dan ketika itu dikaitkan dengan Eko tadi bahwa bisa diinterpretasi. Nah, apakah tidak akan terjadi nanti interpretasi seseorang terhadap sebuah tanda itu menjadi arbitrer? Begitu Prof. Kalau kompensi iya. Sama dengan ejaan yang disempurnakan. Kan banyak yang melanggar aturan bahasa di sini. Tidak, mestinya dibaca tidak, kan? Karena mati. Bapak, kita harus, karena di ejaan sebelumnya Swandi dan Van Ophuijsen, OE itu dibaca U, itu kan tanda. Tapi kan harus kompensi. Karena EYD sudah disepakati oleh seluruh Indonesia, tidak ada yang protes. Maka dia menjadi arbitrer. Dan dia sudah menjadi tanda yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kalau dihadapkan dengan, sekali lagi saya sampaikan, Eko tidak lagi berbicara kepada arbitrer. Eko sudah berbicara kepada tanda secara umum dalam kebudayaan manusia. Makanya disebut juga semiotika kebudayaan. Itu tanda dalam bahasa itu hanya sekian persen. Tetapi tanda secara keseluruhan, kalau memang itu adalah sesuatu yang merupakan konvensi seperti pers yang arbitrer, apa makna di baliknya itu menurut si Eko? Kenapa meja orang Indonesia menyebut ME dengan J dengan A meja itu apa? Kan konvensi. Jadi simbol itu konvensi, kesepakatan saja. Ketika ejaan yang disempurnakan diganti apostrof, karena menurut teori modern apostrof itu tidak mewakili bunyi. Tidak ada tanda baca. Makanya saya ketawa juga kalau lihat itu lagu-lagu daerah di televisi pakai apostrof. Karena itu tidak mewakili, tidak ada tanda bunyi dia wakili. Dia adalah tanda baca untuk kutipan dalam kutipan. Ketika EYD diubah tahun 1972, ejaan yang disempurnakan, diubah semua itu. OE dikasih jadi U. DJ menjadi J saja. Kan arbitrer. Konvensi di situ. Sepakat. Karena tidak ada yang protes. Kapan ada protes, baru dibicarakan ulang.
Jadi konvensi. Nah, menurut Eko itu harus dilihat. Itu tanda apa yang diwakili oleh arbitrer ini tadi. Sekali lagi, harus menginterpretasi, harus membaca, dan harus menyimpulkan dari semua tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi sekali lagi, ini tadi Eko, itu tadi selama tidak dipakai itu. Teorinya banyak lagi, teori semiotika di belakangnya berkembang pesat. Ya. Ada Todorov, ada, makanya dulu Prof. Sumarwati Poli waktu hidup itu, mau sekali kasih mengajar teori semiotika di sastra Prancis. Saya bilang apa hubungannya sastra daerah ke Prancis? Karena disertasiku meneliti tentang sastra kuno, sastra Lagaligo, tapi menggunakan teori semiotika modern. Dan ternyata bisa match. Ya. Ya, jadi dia bilang, coba kau juga saya bilang, tidak bisa Bu, tidak linear. Saya pergi menyeberang mengajarkan semiotika di Prancis, kan lucu. Meskipun para tokoh yang mengajari saya semiotika di UI itu sebetulnya banyak dari jurusan Prancis, karena kan kayak Levi Strauss kan dari Prancis, Saussure juga kan banyak lahir ilmuwan di situ, karena revolusi industri kan pada Renaissance itu startnya di Prancis, Renaissance. Ya. Makanya itu Prancis protes sekali waktu bahasa Inggris dijadikan bahasa dunia. Karena menurut dia itu bahasa rendah. Sama Betawi sekarang. Betawi sekarang menguasai anak-anak milenial. Lolo gua-gua. Bahasa rendah, Melayu empok-empok. Yang digunakan di pasar-pasar itu salah satu varian dari bahasa Melayu yang Betawi ini. Sama Prancis protes. Kenapa bahasa Inggris? Orang Inggris suka berimigrasi. Dibuang dia ke Australia. Karena dia sedikit sangar ya. Lalu kemudian dia bertualang menemukan Amerika. Sehingga dia tersebar di berbagai dunia. Lalu kemudian bahasanya disepakati menjadi bahasa dunia. Sementara Prancis selalu asik dengan kebesarannya dalam bilik-biliknya, sehingga tidak terdiskriminasi peradabannya. Dia asik dengan dunianya, dia asik dengan kebesarannya, sehingga dia sampai sekarang kalau ke Prancis nggak mau dia berbahasa Inggris, dia anggap rendah, bahasa rendah. Sama sekarang kita sampai bingung orang waktu Kongres Bahasa Indonesia, karena kenapa ini bahasa Betawi bisa menguasai Indonesia. Anak-anak muda lagi pakai lolo gua-gua, kalau mana baku campur mimi dengan ya NG. Jadi itu yang jawaban saya, tapi juga harus dicari oleh Ridwan. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, atau setelah membaca bukunya Eko lah seperti ini, salah yang bilang Ibu Prof. Ternyata yang kupahami dalam bukunya Eko begini, bisa kita diskusi. Nah, jadi itu kalau selesai perkuliahan sampai 4 kali pertemuan dan menguasai 2 ini saja, tinggal kami dulu Saussure. Kami dulu Tapi kalau berbicara tentang sejarahnya boleh. Ada namanya akar teori. Jadi kita mulai misalnya dari melahirkan cabang ini, lalu muncul tokoh ini, lalu muncul tokoh ini, lalu saya menggunakan ini, itu boleh. Dan jadi sekarang masalah semua disertai sambaran apa sih campur-campur. Menurut si ini begini, lalu pindah lagi di teori sosiologi menurut ini, lalu di mana nyambungnya? Yang banyak menurut itu dalam
kajian pustaka adalah akar dari teori itu. Di mana dia bersumber? Kenapa ada denotatif, konotatifnya de Saussure, lalu kemudian diterjemahkan lagi oleh Roland Barthes, bahasa pertama, bahasa kedua, lalu kemudian mitologi dan ideologi, lalu dikembangkan lagi oleh Todorov ke dalam unit-unit terkecil sampai ke semantiknya lah, mitologi, lalu kemudian konsep. Itu boleh dijelaskan di dalam landasan teori yang kita gunakan atau tinjauan pustaka yang nyambung. Tetapi kapan dia tidak nyambung, sambaran yang pasti campur-campur di situ di landasan teorinya. Tok-toknya yang dia pakai tidak nyambung. Biasa setengah mati juga membimbing calon doktor kalau begitu. Karena itu menjadi doktor harus memang mencari, membaca, karena dua sumber. Kalau mau jadi dokter, sumber pustaka dan lapangan. Ini jadi bahaya. Dan bisa saja kita cuma pakai pustaka saja, tidak perlu data pendukung di lapangan. Atau lapangan saja. Tidak perlu melalui apa lagi? Pustaka, tapi bisa dua-duanya. Intrateks dan ekstrateks. Nah, lain itu sosiologi linguistik, antropolinguistik. Itu sebetulnya perpaduan antara intrateks dengan ekstrateks. Dua ilmu digabung. Setengah mati itu kerjanya itu sosiologi. Sosiologi linguistik, sosiolinguistik, dan antropolinguistik. Karena dia harus memahami kebudayaan dari orang yang melahirkan bahasa itu. Dan dia harus hubungkan antara external text dengan internal text. Itu antropolinguistik. Atau sosiolinguistik. Dia harus paham konteks sosialnya masyarakat yang melahirkan karya itu. Jadi dua ilmu dipakai, extra text dengan intrateks. Apalagi. Makanya sumber data harus hati-hati. Sumber data itu menentukan metodologi. Metode apa digunakan? Sumber datanya dari kisah Al-Fulela Walela misalnya dalam bahasa Arab. Tapi dia pakai antropolinguistik. Tapi kan kurang pustakanya. Dan cerita itu sudah lama mati masyarakatnya kan. 1000 tahun misalnya yang lalu. Satu-satunya cara pustaka. Tapi kalau tetap kita mau menghubungkan dengan pemilik karya itu dengan manusia sekarang, itulah melalui semiotik. Tanda yang ada dalam teks itu ternyata ada tong di masyarakat sekarang. Misalnya dalam Lagaligo ada di situ berlayar. Ternyata orang Bugis memang suka berlayar. Tapi tidak lagi melalui pendekatan telah sejarah, tidak bisa karena masyarakatnya sudah lama terputus, sudah lama mati. Yang bisa menghubungkan adalah semiotik melalui kemiripan antara intrateks atau ekstrateks. Orang Bugis juga ternyata hitam putih, persis penokohan dalam Lagaligo, hitam putih tahun. Itu bisa menjadi indeks dan bisa menjadi ikon. Ternyata orang Bugis dari dulu suka berlayar. Ternyata orang Bugis sejak zaman Belanda dikenal sebagai pelaut ulu, bahkan sebagai lanun ya, orang Melayu bilang lanun, pembajak. Terakhir saya baca buku terakhir itu adalah lanun, iya. Juga ada lanun. Di Prof, di Filipina, di Sambuanga ya, lanun. Ya, tapi sebetulnya itu adalah tanda juga.
Karena zaman dulu ternyata Belanda baru menyadari bahwa ada kekuasaan teritori dari setiap kerajaan di Sulawesi Selatan. Nah, bahkan di Nusantara ini ada teritori. Ketika dia mengambil teripang di Australia, tidak boleh dong orang Australia mengatakan pencuri lanun. Karena secara konvensional, secara tradisional, memang dia sudah ada kebiasaan mengambil teripang di situ. Itu wilayah teritorialnya. Lalu Belanda datang merasa VOC desa ini, dia lalu menyebutnya sebagai lanun atau pembajak. Padahal dia yang lanun. Kan sebetulnya VOC yang lanun kan, merampok kekayaan kita, lalu membawanya pulang ke negara. Nah, ini ya studi-studi seperti ini yang diinginkan oleh Eko dalam semiotika sebetulnya. Dia lebih luas, dia sudah tidak lagi bicara tentang teks, arbitrer, tanda penanda. Dia sudah tidak di situ. Dia sudah masuk ke dunia yang lebih global. Ya. Semua baca dulu bukunya, tapi yang kok kalau tidak kuliah santai-santai kok. Insya Allah Prof, nanti dibaca. Saya sudah kasih garis-garis besarnya. Sebenarnya Anda tinggal menerjemahkan, yang tidak sulit menemukan lagi titik-titik simpulnya kan. Karena secara garis besar bagaimana Roland Barthes menerjemahkan semua itu kan dia tulis. Itulah keabadian seorang penulis, penemu, karena dia tulis. Bayangkan kalau kau tulis hasil jiplakan, lantas dibaca oleh adik-adikmu dari tahun ke tahun sampai 7 generasi. Pembohongan. Ya. Jadi itu yang harus ditanamkan. Seorang akademisi nanti harus menelaah. Kan di luar negeri philosophy of doctor, kan dia tidak bilang dokter. Filosofi itu ibaratnya orang yang turun ke bawah laut, ke dasar laut. Lalu ada pertemuan. Dia tiba-tiba muncul ke atas, bilang, ini loh saya bawa mutiara. Karena dia turun ke bawah ke dasar. Kalau cuma berenang di atas, itu satu. Banyak disertasinya sampai 500 halaman, pokoknya kumpulan data, tidak ada analisis. Bantal ya, Prof. Bantal, tetap dibaca. Apa yang tidak kutemukan ideologinya? Apa sih sebetulnya yang ada di kepala penulisnya? Ya, jadi harus filosofi betul, mendalami sampai ke dasar laut. Lalu kemudian dia muncul ke permukaan, lalu dia bilang, ini saya dapat mutiara, saya dapat berlian. Tapi kalau cuma mengapung-apung, berenang-renang saja di atas permukaan laut, apa mau dapat? Mungkin plastik mengapung jika dapat. Atau diseret ombak. Tapi kalau dia memang menyelam sampai ke dasar laut dan melihat, itulah filosofi. Sehingga dokter di luar negeri itu tidak mau disebut dokter, dia selalu bilang philosophy of doctor. Nah, bagaimana nih kalau setengah mati mungkin baca disertasi baru mengapung-apung di atas, kelihatan sekali itu orang tidak membaca, atau kelihatan sekali orang cuma baca dari internet. Aku dapat tahu ini, aku dapat biasa baru kirimkan linknya mahasiswa aku. Kok ambil dari sini toh? Dan jangan sekali-sekali gunakan internet kalau bukan PDF yang tidak ada pengarangnya. Mulai kalian calon doktor ini. Usahakan yang betul, kalau terpaksa mengambil dari internet, tidak ada PDF-nya.
Jangan grup-grup itu tulisanku banyaknya di Jipla. Sebab tidak nasabut nama aku, tapi apa aja yang penting ilmuku dibaca orang. Ya, jadi sekali lagi membaca dan membaca, mengamati dan mengamati lingkungan kita. Karena kalau kajian lapangan, ya di lapangan. Meneliti, menelaah, membaca. Baru karena bisa saja kita menggunakan Saussure misalnya, karena datanya menghendaki begitu. Atau bisa juga kita pakai PERS misalnya, karena datanya juga cocok. Karena ibaratnya itu sumber data sama orang pergi ke pasar. Ya, ada yang dari rumah sudah memang pikir apa mau bikin kalau ke pasar, supermarket lah, buka bikin shop, beli memang bahannya. Itu deduktif namanya. Sudah memang pikir di rumah apa mau bikin. Mau bikin shop, beli bahan. Tapi kalau induktif pergi dulu di pasar, pas ngeliatin nggak ada bahan shop, kari. Oh mau bikin kari, ada ini ayam, ada ini kentang, ada santan, ada apa. Ayam mau bikin saya. Jadi sudah dari data, baru dia memutuskan apa dia mau bikin. Tapi ada juga orang, nah tentukan memang apa mau bikin sebelum pergi ke lapangan. Ini subjektif memang pilihan. Jadi tidak ada yang terbebas 100% secara objektif. Dalam pemilihan judul pun subjektif. Cuma yang membatasi kita antara objektif adalah teori itu. Karena itu pemahaman terhadap teori harus kuat. Kalau memang mau menggunakan Saussure, tidak apa-apa. Kalau memang cocok di teks yang diteliti. Atau mau pakai Levi Strauss, tidak apa-apa. Tidak boleh dipakai. Ada juga orang kan, apa mau ini teoriku pakai? Aku yang tahu. Yang mana sebetulnya paling pas buat bahanku ini. Sopka atau kari atau apa. Ya. Sekali lagi kalau dokter tinggal 10% dari promotornya. Ada orang yang kasih. Nah, saya promotornya. Ya. Tinggal 10%, 90% oleh mahasiswa. Kalau dokter. Kalau master 40% dari dosennya 60%. Kalau S1 60% dari dosen 40% mahasiswa. Kami memang sudah ada memang aturannya. Ya. Jadi kalau dokter nanti jangan merengek-rengek terus sama promotor menurut saya itu. Tapi promotor yang bagus sebetulnya yang mampu menjadi ibu atau ayah dari bimbingan. Ada juga orang kan masa bodoh. Di ujian pindah jamin dulu baca. Sekali di ujian dia ikut menyerang. Ada promotor begitu. Dia ikut menyerang. Iya, ketahuan bahwa dia tidak percaya disertasinya mahasiswanya. Atau dia bilang kepala batu, sudah dikasih tahu, tidak mau bah. Ya, karena tidak pernah ada promotor itu salah. Ya, jadi kalau memang tentu kalau sebaiknya sekarang ini tembak-tembak memang apa sebetulnya ini cocok pakai teori. Ya. Karena payung ilmu Anda kan linguistik, bahasa. Tapi bahasa bisa bersifat intrateks dan bisa bersifat ekstrateks. Kapan dia bersifat ekstra bisa masuk ke eko. Tapi kalau intra betul-betul Saussure, lalu kemudian dan seluruh aliran-aliran. Tapi kalau ada ekstra teksnya, itu bisa ke eko.
Ya, teorinya dulu. Dan pikir-pikir memang sekarang, jangan mau pakai nanti ujian proposal baru kalang kabut cari bahan. Incer-incer memang dari sekarang apa kira-kira kau mau lakukan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup kuliah kita, ada pertanyaan tidak? Dari Nurina ada mau ditanyakan? Belum, Prof. Nah, belum. Nanti harus kebaca buku nah. Ada di buku tak? Iya, Kalau Prof. bisa catat-catat Ki. Bikin mau laporan Iya. bacaan 1 halaman 2 halaman. Saya masih menunggu Tokopedia ini, Prof. Iya, Prof. Main takut Tokopedia. Lama itu. Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan besok tiba. mudah-mudahan ada semua atau baru kita Iya. kalau bisa sekalian Eko deh. 1 kali mami. Kalau bisa kau kuasai Eko dengan Roland Barthes ini setelah saya selesai mengajar, insya Allah enggak tahu nanti ini mungkin masuk dalam teori apa dia mau pakai si Pak Hasim, Dr. Hasim ya. Dia banyak bersentuhan dengan global. Kontemporer, Prof. Ya, kontemporer global. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sebelum kita menutup acara ini, mari kita doakan Nurmi. Besok mudah-mudahan beliau Amin. sukses Amin, Prof. mendapatkan. Kita baca sama-sama Al-Fatihah, doakan Nurina. Masih, Prof. Ya, jadi kita doakan semoga tidak ada apa-apa. Karena perjuangan operasi saya juga pernah rasakan dan itu berat. Yang beratnya bukan operasinya tapi mikirinnya. Ya, Iya, Prof. mudah-mudahan dia sukses dan bisa bergabung lagi kita pada Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Prof. Kasih ingat Kak minggu depan supaya tidak keulang pembicaraan. Biasa Iya. tidak keulang. Enggak apa-apa Ji, Prof, kalau berulang karena tambah seru ini. Biasa keulang. Karena itu biasa saya juga tidak berpatokan pada alur pembelajaran yang terlalu diatur. Kurasa ini sekolah. Biasa keluar Kak dari pakem yang sudah diatur oleh sekolah. Karena itu berimprovisasi sendiri karena kadang-kadang kan memerlukan penjelasan detail yang keluar dari pembahasan kan, tapi harus kasih contoh. Ya, kasih contoh. Dan saya tidak mengenal waktu kalau tidak dikasih ingat kayak itu. Ya, karena aku kasih kode. Jadi sekarang kita tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Prof. Kita jumpa minggu depan. Kalau tidak ada kegiatan, kita kembali ke jadwal semula. Kecuali kalau saya ada. Oke ya. Kalau Baik, kalian Prof. mau pindah terserah. Kalau kalian mau pindah malam juga boleh. Oke, sampai kita jumpa ya. Terima kasih, Prof. Kasih, Prof. Assalamualaikum.